Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Langsung dibuka Al-Hadisipun Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis Kitabul Ghusli nomor hadis 34. Nomor hadis 34. Selalu dipun-niati karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu araqil junubi, bab keringatnya orang yang junub. Wa annal muslima, dan sungguhnya orang Islam iku la yanjus, tidak najis. Bab keringatnya orang yang junub dan bab bahwa orang Islam itu tidak najis. Nomor hadis 34. Hadatsna Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali? Hadatsna Yahya qala berkata siapa Yahya? Hadatsna Humaidun qala berkata siapa Humaid? Hadatsana Bakrun an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anna Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lakia bertemu siapa Nabi hu pada Abi Hurairah fi ba'di toriki, di dalam sebagian jalan, fi ba'di torikil Madinah, di dalam sebagian jalannya Madinah. Wa huwa, dan Abi Hurairah ikut junubun, dalam keadaan junub. Fangkhonastu, maka blonos aku Abi Hurairah minhu, dari Nabi. Blonos itu ya supaya tidak berjumpa Nabi gitu. Belok kanan atau belok kiri ya. Fadhaba, maka pergi siapa Abu Hurairah. Faghtasala, maka mandi siapa Abu Hurairah. Sumaja, kemudian datang siapa Abu Hurairah. Faqala, maka berkata siapa Nabi. Ainak, kemana kunta ada engkau ya Abu Hurairah? Qala, menjawab siapa Abu Hurairah. Kuntu, ada aku junuban, junub. Fakarihtu, maka benci aku. An ujalisaka, jika menemani duduk kepada engkau Nabi. Wa ana, dan aku iku ala ghairi toharotin, atas selain suci. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Subhanallah, maha suci Allah. Innal muslim, sungguhnya orang Islam iku layan jus, tidak najis. Dia Abu Hurairah menceritakan pengalamannya sendiri bahwa pada suatu hari itu Nabi bertemu Abu Hurairah di sebagian jalannya Madinah, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub, belum mandi besar. Akhirnya Abu Hurairah atau Abu Hurairah melonos itu, menghindar dari kanjeng Nabi. Dia pergi untuk mandi. Setelah mandi dia datang pada Nabi. Maka Nabi berkata, Aina kunta, kemana engkau hai Abu Hurairah? Kok tadi saya lihat ada, kok tiba-tiba menghilang, sekarang datang lagi, tadi kemana? Abu Hurairah menjawab, saya tadi dalam keadaan junub kanjeng Nabi. Saya benci jika saya menemani engkau dalam keadaan tidak suci.
Nabi berkata subhanallah. Ketahuilah Abu Hurairah bahwa orang Islam itu tidak najis gitu. Tidak najis meskipun dalam keadaan junub itu ya tidak najis. Enggak apa-apa. Yang penting tidak melakukan sholat gitu. Atau masuk di dalam masjid. Nah. Tuh, jadi orang Islam itu tidak najis. Babul junub, babnya orang yang junub. Yahruju keluar, wayamsi dan berjalan fisuki di dalam pasar, wawairi dan selain pasar. Wakola dan berkata siapa atau onato, yahtajimu nyantuk, nyantuk itu bekam, membekam, bekam itu ya diambil darahnya itu disedot itu. Siapa junubu orang yang junub. Wayukallimu dan memotong atfaro pada kukunya orang yang junub. Wayahliku dan mencukur roksau pada rambutnya orang yang junub. Wailam yatawadok dan senajan belum dan senajan walaupun belum wudu. Jadi bab orang yang junub keluar jalan-jalan di pasar dan selain di pasar. Menjima istrinya terus pergi ke pasar. Nggo sangu tadi. Menurut Atta orang yang junub itu boleh mencantuk, nyantuk itu loh. Boleh memotong kuku, mencukur rambut, walaupun dia belum berwudu. Nomor hadis 35. Hadasna Abdullah bin Hamadin qala berkata siapa Abdullah la. Hadasna Yazid ibnu Zurai'in qala berkata siapa Yazid. Hadasna Sa'idun an Qatadah anna Anas bin Malik, sungguhnya Anas bin Malik hadasaum bercerita siapa Nashum pada mereka. Ana Nabi Allah, sungguhnya nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa nabi ya tufu gilir siapa nabi ala nisa atas istri-istrinya nabi fi lailatil wahidah di dalam satu malam. Walau dan bagi Nabi yaumaidin ketika itu tis'uniswatin 9 istri. Anas bin Malik bercerita pada mereka bahwa Nabi itu menggilir istri-istrinya Nabi dalam satu malam. Padahal Nabi ketika itu mempunyai istri 9. Apakah setiap menjima istri yang pertama terus untuk yang kedua mandi dulu? Ya tidak. Cukup berwudu. Dimandinya sekali. Nah, istrinya 9 itu digilir 1 sampai 9 baru mandi. Nah, di antara 1 dan kedua, 2 dan ketiga itu ya berwudu saja, tidak apa-apa, berwudu tok, jadi tidak mandi. Nomor hadis 36. Hadasna Yas qala berkata siapa Yas hadasna Abdullah la qala berkata siapa Abdullah la hadasna Humaidun an Bakar an Abi Rafi'in an Abi Hurairah qala Abi Hurairah lakiyani menjumpai ini padaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana dan aku junubun dalam keadaan junub. Fa akhadha maka mengambil siapa Nabi biadi pada tanganku. Famasa itu maka berjalan aku mau beserta Nabi. Hatta ada sehingga duduk siapa Nabi. Fangsalal itu maka memblonos aku, membolos aku, memblonos itu ya.
bolos itu, pergi dengan diam-diam itu melonos. Fa'ata itu maka datang aku arrohlah pada tempat. Fa'utasal itu maka mandi aku. Sumaji itu kemudian datang aku. Bahwa dan nabiku kok itu duduk. Fakola maka bersabda siapa nabi. Aina kemana kunta ada engkau ya Abu Hurairah. Fakultu maka berkata aku Abu Hurairah. Lalu pada nabi. Fakola maka bersabda siapa nabi. Subhanallah ya Abahir. Abahirin. Panggilannya Abu Hurairah. Innal mu'min sungguhnya orang iman ikulah yang jus tidak najis. Dia Abu Hurairah bercerita, Nabi menjumpai aku dan aku dalam keadaan junub. Langsung Nabi memegang tanganku, dijak lalu Nabi sampai Nabi duduk. Nah ketika Nabi duduk itu saya diam-diam pergi, blonos, datang pada suatu tempat dan saya mandi. Setelah mandi saya datang lagi ke tempatnya Nabi yang Nabi sedang duduk. Nabi ya bertanya, tadi kamu kemana Abu Hurairah? Tadi kamu kemana hei Abahir? Abahir ya Abu Hurairah. Saya menjawab pada Nabi, wah tadi saya junub Nabi. Saya benci jika saya menemani engkau dalam keadaan tanpa suci. Maka Nabi berkata, Subhanallah ya Bahir. Sesungguhnya orang iman itu tidak najis. Enggak apa-apa, tidak najis orang iman itu. Jadi junub itu bukan najis, gitu. Junub itu bukan najis, tidak najis. Babu kainunatil junubi. Bab keadaannya orang yang junub. Fil baiti di dalam rumah. Idza tawaddoa ketika berwudu siapa orang, qabla yaktasila sebelum mandi siapa orang. Nomor hadis 37. Hadatsna Abu Nuaimin qala hadatsna Hisyam wa Syaiban an Yahya an Nabi Salamah qala berkata siapa Abi Salamah saal tu bertanya aku Aisyah kepada Aisyah an adakah kana ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkutu tidur siapa Nabi wa dan nabiku junubun dalam keadaan junub. Hai Ibu Aisyah, apakah Nabi itu pernah tidur dalam keadaan junub? Qalat menjawab siapa Aisyah, "Naam iya." Wa yatawaddau dan telah berwudu siapa Nabi? Oh iya, Nabi hanya berwudu tok, tidak mandi. Ibar menjima, mau tidur wudu dulu, berwudu tok tidur. Nah, nanti kalau bangun mau tanduk ya monggo. Nah, setelah selesai baru kalau mau sholat mandi. Gitu. Iya pernah. Nomor hadis 38. Hadatsana Qutaibah qala berkata siapa Qutaibah. Hadatsana Lais an-Nafi' an Ibni Umar anna Umar bin Al-Khattab salah bertanya siapa Umar Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ayar kudu adakah tidur siapa haduna salah satu dari kami wawas dan sungguhnya akad ikut junubun dalam keadaan junub. Hai Nabi, apakah boleh salah satu kami tidur dalam keadaan junub? Qala Nabi, na'am ya, maksudnya boleh. Idza tawaddoa ketika telah berwudu siapa hadukum salah satu kalian.
falyarkud, maka tidur siapa ahad, wahwa dan ahad iku junubun dalam keadaan junub. Hai Kanjeng Rasul, apakah salah satu kami boleh tidur dalam keadaan junub? Oh, boleh. Ketika salah satu kalian telah berwudu, maka tidurlah meskipun dalam keadaan junub. Boleh. Nah, ini hadis ini jangan diterapkan bagi pemuda-pemuda yang tidurnya di masjid, di dalam masjid. Ketika bermimpi basah cukup wudu tok, tidur lagi di masjid, ya tidak boleh itu. Ya, kalau mau tidur di dalam masjid ya harus mandi dulu. Yang boleh itu abiris sabil itu ya, hanya lewat jalan tok gitu, nggak berhenti, nggak tidur di situ. Ya bagi pemuda-pemuda kan, pemuda itu tidurnya di masjid dulu. Zaman saya dulu pemuda itu tidurnya di masjid. Kalau saya itu tidur di masjid itu sejak kelas 3 SD sampai mahasiswa semester 6. Tidurnya di masjid karena tidak punya rumah, tidak punya kamar sendiri ya. Rumahnya bapak ada tapi nggak punya kamar, ya tidurnya di masjid berbareng-bareng, temannya banyak. Kalau sekarang anak-anak tidur jarang, pemuda-pemuda yang mau tidur di masjid, masjidnya kosong kecuali pas asrama. Jadi maksudnya di sini tidur dalam keadaan junub itu boleh, tapi berwudu dulu ya, baru tidur. Nah, nanti mandinya setelah bangun tidur. Babul junubu, babnya orang yang junub, yatawadhu, berwudu siapa orang, sumayanamu, kemudian tidur. Nomor hadis 39. Hadasna Yahya bin Bukairin, qala berkata siapa Yahya, hadasna Lais an Ubaidillah bin Abi Ja'farin an Muhammad bin Abdurrahman an Urwah an Aisyah, qala berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rada, ketika menghendaki siapa Nabi, nama jika tidur siapa Nabi, wahwa dan Nabi ku junubun, dalam keadaan junub, wasala, maka membasuh siapa Nabi, farjau, pada dakarnya Nabi, watawadua, dan berwudu siapa Nabi, lissolati, untuk sholat. Maksudnya wudu seperti wudunya untuk sholat. Jadi ketika Nabi menginginkan tidur dalam keadaan junub, ya Nabi membasuh dakarnya dulu. Dakarnya yang kena sperma itu dibasuh itu, biar bersih ya, rapliketnya. Basuh kemudian wudu seperti wudu untuk sholat. Setelah itu baru tidur. Nah, jadi sebelum tidur ya berwudu dulu. Jadi boleh. Nomor hadis 40. Hadasana Musa bin Ismail, qala berkata siapa Musa, hadasana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah, qala berkata siapa Abdillah, istafta, minta nasihat siapa Umar Anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayanamu, adakah tidur siapa haduna, salah satu kami, wahwa dan akad ikut junubun, dalam keadaan junub. Nabi, apakah boleh salah satu kami tidur dalam keadaan junub? Qala bersabda siapa Nabi, nam, ya boleh, idza tawadha, ketika telah berwudu siapa akad, tapi syaratnya wudu dulu, wudu tok baru tidur ya, wudu baru tidur. Nomor hadis 41.
Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdillah qala Abdillah istafta ini tadi. Oh, kembali lagi. Nomor hadis 41. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala berkata siapa Abdullah Ahbarna Malik an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar an nausungnya Abdillah bin Umar qala berkata siapa Abdillah Dzakara menuturkan siapa Umar bin Khattab li Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ana sungguhnya Umar ikut tusibu menimpahu pada Umar apal janabatu junub minalail dari malam. Kanjeng Nabi, saya tadi malam itu junub, mau mandi kok dingin gitu. Gimana itu? Males mandi ya. Faqala maka bersabdalah pada Umar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu berwudulah engkau waksil dan membasuhlah engkau dzakaroka dzakarmu sumanam kemudian tidur. Prakteknya ya dibersihkan dzakarnya dulu baru wudu terus tidur begitu loh. Jadi sebelum berwudu itu dzakarnya dibersihkan dulu baru wudu terus tidur. Babun bab idza talqa ketika bertemu apalah khitanani dua sunatan. Dua sunatan. Dua sunatan itu dzakar dan vagina. Dzakar dan vagina. Itu dua sunatan namanya. Nggak tahu vagina apa disunat. Ya kalau orang kuno itu katanya juga disunat itu. Sekarang enggak. Nomor 42. Hadatsna Mu'adz bin Fadlah qala berkata siapa Mu'adz. Hadatsna Hisham wa hadatsna Abu Nuaimin an Hisham an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi idza jalasa ketika telah duduk siapa rajul baina su'abiya di antara cabangnya wanita. Cabangnya wanita. Al-arba'a yang 4. Sumajada kemudian mempersungguh siapa rajulha pada perempuan, pada istri. Faqad wajaba maka sungguh wajib apa al-ghuslu mandi. Abu Hurairah bercerita dari Nabi bahwa Nabi bersabda, ketika seorang rajul sudah duduk di antara cabangnya istri atau perempuan 4 itu tangan 2, kaki 2 itu duduknya sudah di situ. Kemudian dia mempersungguh. Apa itu? Ya, mempersungguh ya pokoknya supaya bisa masuk. Wah, itu. Meskipun belum masuk tapi sudah mempersungguh. Enggak bisa masuk-masuk. Itu sudah wajib mandi. Menurut hadis ini ya wajib. Faqad wajabal ghusl, maka sungguh wajib apal ghuslu mandi. Itu maksudnya ya duduk ya sudah tangan
tangan, pegangan, kaki, wis sama kaki ya toh. Ya sudahlah itu. Ketika mau menjima itu loh. Biasanya kan kalau kuno itu perempuannya di bawah itu. Lagi prakteknya ya laki-lakinya yang di atas ini. Nah, kalau laki-lakinya yang di bawah gimana ya, sama saja. Yang mempersungguh perempuannya tapi ya sama itu. Ya wajabal ghusli. Faqad wajabal ghusli. Taba'a mengikuti pada hadis siapa Amru bin Marzuq an Su'bah misal hadis. Wa qala dan berkata siapa Musa hadasna ban qolaban hadasna Qatadah ahbarnal Hasan semisal hadis. Isinya sama. Babu ghusli babnya mandi. Mayusibu apa-apa yang mengenai min rutubatil farjil mar'ati dari basahnya perjinya perempuan. Bab mandi jika neng kono sudah terkena teles-telesi atau basahnya perjinya perempuan, berarti sudah masuk itu. Sudah masuk. Apanya tuh yang masuk? Zakarnya itu loh sudah masuk pada vaginanya perempuan. Perempuan ini maksudnya ya boleh istri, ya boleh budak perempuannya maksudnya di situ. Kalau saya sebutkan istri, nanti ketika menjimak budak perempuannya tidak ada. Ini maksudnya perempuan itu ya yang halal dijimak, yaitu budak perempuan dan istri. Itu yang halal dijimak oleh laki-laki kan budak perempuan dan istri, atau istri dan budak perempuannya. Budak perempuannya laki-laki maksudnya. Dia punya budak perempuan boleh dijimak. Dan kewajibannya sama mandi kalau sudah terkena basah-basahnya perjinya perempuan. Nomor hadis 43. Qala berkata siapa Bukhari, hadasna Abu Ma'mar, hadasna Abdul Waris, Anil Husain, qala berkata siapa Husain. Anil Husain, qala berkata siapa Yahya, wa ahbarona Abu Salamah, qala berkata siapa Yahya, wa ahbaroni Abu Salamah Anato ibna Yasar ahbarohu, memberi kabar siapa tahu pada Abu Salamah Ana Zaid ibn Khalid al-Juhani ahbarohu, memberi kabar siapa Zaid pada Ato. Ana sungguhnya Zaid salah bertanya Utsman pada Utsman ibn Affan. Faqala maka berkata siapa Zaid, Aro'aita, bagaimana pendapat engkau Utsman? Idza jama ketika menjimak siapa rojulu laki-laki imro'atahu pada perempuannya rojul. Perempuan itu boleh istri, boleh budaknya, budak perempuannya. Falam yumnid, maka belum keluar mani, maka belum keluar sperma. Pak Utsman bin Affan, saya bertanya, bagaimana pendapatmu seorang laki-laki menjimak perempuannya tapi belum keluar mani? Pakai setengah ngono enek tamu dodok tok assalamualaikum, copotlah, belum keluar maninya. Misalkan begitu. Bagaimana itu? Qala berkata siapa Utsman, ya yatawaddo, berwudu siapa? Laki-laki. Kama yatawaddo, seperti wudunya lisolati, untuk sholat. Wa yaghsilu, dan membasuh siapa rojul dzakarahu, pada dzakarnya rojul. Oh ya, cukup berwudu itu seperti wudunya sholat itu loh.
dan sebelum itu zakarnya dibasuh dulu. Qala berkata siapa Utsman, Sami itu mendengar aku pada hadis mir Rasulillah dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya dengar dari Kanjeng Nabi loh. Kalau belum keluar spermanya itu cukup dakarnya dibasuh kemudian berwudu tok gitu. Fasa'atu maka bertanya aku. Berkata aku, Zaid, bertanya aku Zaid, maka bertanya aku Zaid, andalika dari demikian itu, Aliyah pada Ali bin Abi Thalib, wa Jubair bin Awam, wa Talha bin Ubaidillah, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Fa'amaru maka perintah mereka kepada rajul bidzalika dengan demikian itu. Wudu. Dan saya bertanya itu pada Ali bin Abi Thalib, Jubair, Talha, Ubay bin Ka'ab. Mereka semua memerintahkan pada rajul yang menjima perempuannya itu belum keluar mani dengan cukup berwudu, membasuh zakarnya dan berwudu seperti wudunya sholat. Qala berkata siapa Yahya wa ahbaroni Abu Salamah anak Urwah bin Zubair ahbarau memberi kabar siapa Urwahu pada Abu Salamah anak Abu Ayub sungguhnya Abu Ayub ahbarau memberi kabar siapa Abu Ayub hu pada Urwah anak sungguhnya Abu Ayub Samia mendengar dalika demikian itu mir Rasulillah dari utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang diperkuat adalah hadis di atasnya. Idal talqol khitani, babun idal talqol khitani itu tadi. Idza jalasa baina su'abihal arba summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Nomor hadis 44. Hadatsna Musaddadun qala hadatsna Yahya an Hisam bin Urwah. Qala berkata siapa Hisam ahbaroni abi qala abi. Ahbaroni Abu Ayyub qala berkata siapa Abu Ayyub. Ahbaroni Ubay bin Ka'ab. Ana sungguhnya Ubay bin Ka'ab qala berkata siapa Ubay. Ya Rasulullah wahai utusannya Allah. Idza jama ketika menjima siapa rajul al mar'ata pada perempuan atau perempuannya, baik pada istrinya atau budak perempuannya. Falam yungzil maka belum keluar mani, maka belum keluar sperma. Kanjeng Rasul, seorang laki-laki menjima perempuannya belum mengeluarkan sperma itu gimana? Qala Nabi yagsilu membasuh siapa rajul ma apa-apa masa yang mengenai almar'ata pada perempuan milu dari ma, maksudnya ya zakarnya itu, membasuh zakarnya. Sumaya tawadhu kemudian berwudu siapa rajul. Wa yusolli dan sholat siapa rajul. Ya itu zakarnya dibasuh, kemudian wudu seperti wudu sholat itu, kemudian dia bersolat gitu. Qala Abu Abdillah al-ghuslu sungguhnya mandi iku akhwatun lebih berhati-hati. Wadzakal akhir dan wadzaka dan demikian itu hadis mandi iku al-akhiru yang lain, al-akhiru yang lain. Wa innama bayyana dan sungguhnya menerangkan aku lihtilafim karena persulayaannya mereka. Menurut Abu Abdillah itu maksudnya ya Bukhari, Abu Abdillah itu mandi itu lebih mutawarik atau hati-hati ya, dengan hadis yang pertama itu.
yang jika sudah berjumpa dua khitanan itu ya wajib mandi. Nah, saya menerangkan ini karena banyak perselisihan di antara ahli hadis, ya saya sampaikan begitu. Tapi mandi itu lebih berhati-hati atau mutawarid. Khotam. Bab ghusli sudah khotam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul haid, catatannya haid. Nah, ini bagi perempuan ini. Bagi perempuan. Wa qaulullah, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa yas'alunaka 'anil makhid. Wa yas'alunaka, dan bertanya mereka pada engkau Muhammad anil mahid, dari urusannya haid. Kul, katakanlah Muhammad, huwa, sungguhnya haid iku adzan, kotoran. Fa'tazilu, maka memisailah kalian an-nisa, pada perempuan, fil mahid, di dalam haid. Ila qoli, sampai firman-Nya Allah, wa yuhibbu, dan senang siapa Allah, al-mutahhirina, orang-orang yang sesuci, yang bersuci, orang-orang yang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Babu kaifa, babnya bagaimana, karena ada apa, badul haid, permulaannya haid. Wa qaulun nabi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza, ini haid itu sayun, sesuatu. Kataba, yang telah mewajibkan atau menulis, maksudnya mewajibkan, hu, pada sesuatu, siapa Allah ala banati Adam, atas anak-anak perempuannya Nabi Adam. Di haid itu sesuatu yang telah diwajibkan, maksudnya yang sudah ditulis itu diwajibkan atas anak-anak perempuannya Nabi Adam. Pokok yang perempuan dari garis keturunannya Nabi Adam itu, apa ada garis keturunan yang lain? Ya tidak, manusia itu dari Nabi Adam. Yang perempuan itu normalnya haid. Normalnya haid. Kalau tidak haid itu berarti tidak normal. Ada sesuatu yang tidak sehat itu. Waqala, dan berkata siapa ba'dhum, sebagian mereka, karena ada apa, awaluma, awalnya apa-apa, ursila, yang diutus, maksudnya dilepaskan, apal khaidu khaid, ala Bani Israel, atas Bani Israel. Bagian dari mereka sahabat berkata bahwa yang pertama haid itu ya bagi orang Bani Israel. Bani Israel. Kala berkata siapa, Abu Abdillah, wa hadisu Nabi, dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku aksaru, lebih banyak. Nomor hadis 1, Kitabul Haid. Hadatsana Ali bin Abdillah, qala berkata siapa Ali. Hadatsana Sufyan, qala berkata siapa Sufyan. Sami itu mendengar aku Abdurrahman ibn al-Qasim, qala berkata siapa Abdurrahman. Sami itu mendengar aku Al-Qasim, Qasim. Yaqulu, berkata siapa Qasim. Sami itu mendengar aku Qasim, Aisyah pada Aisyah, taqulu, berkata siapa Aisyah.
kharajna keluar kami. La naro tidak berpendapat kami illa kecuali al-hajjah haid. Al-hajjah haji. Al-hajjah haji. Maksudnya berpendapat maksudnya hanya mengertinya tujuannya ya haji. Falamma kunna maka ketika ada kami bisarif di tanah Sarif. Tanah Sarif itu tanah dekat Makkatul Mukarramah namanya tanah Sarif. Khitu maka khid aku Aisyah. Di ketika itu kami pergi tidak berpendapat, maksudnya sepengetahuan kami perginya ini untuk melaksanakan ibadah haji wada itu. Tapi ketika saya di tanah Sarif saya haid. Fadakhala maka masuk alaihi atas Aisyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan aku abeki menangis aku. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Ma apa lagi bagi engkau Aisyah? Anu fisti adakah haid engkau? Kultu berkata aku Aisyah na'am iya. Qala Nabi inna hadza sungguhnya ini haid iku amrun perkara. Kata apa yang telah mewajibkan pada perkara siapa Allah ala banati Adam atas anak-anak perempuannya Nabi Adam. Fakadhi maka mendatangilah engkau ma pada apa-apa ya kadi yang mendatangi apal haju orang yang berhaji. Waira selain Allah tatufi jika tawaf engkau fil bait di dalam Baitullah. Qalat Aisyah wa dan menyembelih kurban siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'i dari istri-istrinya Nabi bil baqari dengan sapi. Di kami keluar, tidak ada pengertian selain keluar ini melaksanakan ibadah haji. Ini haji wada karena Nabi melaksanakan haji itu hanya sekali itu. Ya haji wada itu. Lah ketika di tanah Sarif maka saya haid. Saya datang bulan. Ketika Nabi masuk pada saya Aisyah, saya menangis. Menangis. Nabi bertanya, ada apakah engkau Aisyah? Apakah engkau haid? Kan ketakutan. Karena haid mau melaksanakan ibadah haji kok haid. Gimana ini? Nggih Nabi, iya Nabi, ya yes, tidak apa-apa. Itu haid itu perkara yang telah diwajibkan oleh Allah untuk anak-anak perempuannya Adam. Yes, begini, kamu mendatangilah apa-apa yang didatangi orang yang berhaji, maksudnya melaksanakan ibadah haji. Sama kecuali yang tidak boleh kamu tawaf di Baitullah. Karena Baitullah itu masjid, kamu haid tidak boleh tawaf di Baitullah. Ya datang haji ya ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Kemudian melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jumroh Ula Wusta Aqobah 11, 12, 13. Nah, kemudian baru tawaf. Untuk menyelesaikan ibadah haji. Kan sudah selesai itu biasanya orang haidnya, tawaf ifadahnya itu. Itu haji ya, menyembelih ya boleh, menyembelih tidak apa orang haid korban ya enggak apa-apa. Pokoknya yang tidak boleh itu kamu tawaf di Baitullah. Nanti tawafnya di Baitullah setelah suci ya, setelah suci. Akhirnya ya begitu.
Ibu Aisyah menyelesaikan ibadah hajinya dulu baru umroh. Diambil mikotnya di Tanim. Dari Tanim insyaallah gitu. Jadi ketika ibadah haji wada itu ada beberapa macam ibadah haji, sehingga ada haji kiron, haji tamato, haji ifrad. Nah, Ibu Aisyah itu melaksanakan haji ifrad. Nabi melaksanakan haji kiron. Sahabat-sahabat ada yang haji kiron, ada yang haji tamato. Itu nanti pada bab haji diterangkan. Mungkin dari pondok setiap jam 8 sampai jam 20 ini sudah mulai kitabul haji. Itu ya. Di haid itu biasa, seorang perempuan haid itu bukan hal yang luar biasa, itu sudah biasa. Yang tidak biasa kalau tidak haid gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qouli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.